Selamat malam semua. Di podcast keduaku kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang berjudul Jemuran. Ini adalah kisah kedua di mana lokasi dan tempat masih sama, yaitu di pondok pesantren. Segala rutinitas di pondok pesantren sangat padat juga melelahkan. Dan perlu kalian ketahui bahwa di sana waktu sangatlah berharga. 1 jam di sana sangat berharga. Bahkan di setiap menit dan detiknya sangat berharga. Aku harus menggunakan waktu dengan baik. Kalau tidak, semuanya akan hancur berantakan. Terkadang aku tidak mengerti pada diriku sendiri. Sebaik-baik apapun aku mengatur waktuku, selalu saja ada yang tertinggal. Dan satu kesalahan kecil saja, aku bisa mendapatkan masalah. Masalah itu bisa saja menjadi besar, dan setelah itu hari-hariku sangat tidak menyenangkan. Setiap santri tahu dan paham tentang pentingnya waktu. Oleh sebab itu, mereka berusaha membuat hari-hari mereka tampak sempurna. Tidak ada yang tertinggal, dari pagi hingga malam hari. Dan satu fakta lagi, kami diharuskan untuk tidur tepat pada waktunya. Agar keesokan harinya kami tidak terlambat untuk mengantri mandi. Bel akan berbunyi di setiap pukul 3 pagi. Dan semua santri akan bangun, lalu lari terbirit-birit menuju ke kamar mandi. Saat bel berbunyi, aku selalu berusaha untuk sampai lebih dulu dari santri-santri lain. Namun tetap saja, sesampainya aku di sana, kamar mandi sudah penuh oleh segerombolan santri yang mengantri. Pakaian kotorku sudah menumpuk di ember. Dan aku membutuhkan waktu yang banyak untuk mencuci sekaligus mandi. Itu sebabnya hari ini aku bangun sebelum bel berbunyi. Pukul 2 pagi adalah waktu yang tepat, bukan? Tanyaku pada diriku sendiri saat melihat jam. Semua teman sekamarku sepertinya masih nyaman dengan mimpi-mimpi mereka. Tidak ada yang berkutik ketika aku membuka pintu untuk keluar kamar. Sepertinya mereka sangat lelah. Aku memilih kamar mandi yang memiliki tempat yang cukup luas untuk mencuci pakaian. Kamar mandi pusat adalah tempat yang tepat. Ada sekitar 4 kamar mandi yang berderet di satu ruangan. Di sana bukan hanya memiliki tempat yang luas, tapi juga air yang cukup banyak. Juga tersedia jemuran di samping kamar mandi. Lengkap kan? Namun, seperti dugaanku, belum ada satu santri pun yang mengantri, dan semua pintu-pintu kamar mandi masih terbuka. Pertanda bahwa tidak ada orang yang tengah menggunakannya. Itu artinya aku berhasil. Aku sampai lebih dulu di kamar mandi, sebelum santri-santri datang. Namun, aku merasa ada sedikit keanehan. Perasaan seperti seakan-akan aku tidak sendiri. Yang benar saja. Jelas-jelas semuanya kosong, batinku. Aku meletakkan emberku di lantai dan bersiap untuk mulai mencuci pakaian. Dan ketika aku menuang air ke ember, suara listrik yang korslet diiringi dengan ruangan yang mati membuat aku kebingungan. Untungnya, tidak lama kemudian
lampu kembali menerangi seisi ruangan. Aku menghela napas lega. Beberapa detik lalu, aku tengah sendirian di ruangan yang sepi dan juga gelap. Siapapun yang ada di posisiku pasti saat ini merasakan hal yang sama. Aku melanjutkan kegiatanku dengan dimandikan keringat dingin di sekujur dahiku. Dan aku sangat-sangat berharap siapapun datang menemaniku saat ini. Ada apa ini? Kenapa waktu terasa sangat lama? Dan hingga sekarang belum ada satupun santri yang datang. Mereka sungguh kalah dengan jangkrik-jangkrik yang berbunyi. Tunggu dulu. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Kenapa hening? Jangkrik-jangkrik itu berhenti berbunyi. Aku menghentikan kegiatanku sejenak untuk memastikan apa jangkrik-jangkrik itu benar-benar berhenti mengeluarkan suara. Apa jangkrik-jangkrik itu tertidur kembali? Tidak mungkin, batinku. Jangkrik-jangkrik itu benar-benar tidak mengeluarkan suaranya kembali. Dan lagi, aku tidak merasakan angin yang menerpa wajahku lagi. Tanganku gemetar. Ini sungguh aneh. Kami tinggal di tempat yang cukup tinggi, bahkan di dekat bukit. Kami selalu merasakan angin kencang yang menerpa wajah kami, apalagi di malam hari. Tapi kali ini tidak. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, aku merasakan ada sesuatu yang mengganggu pandanganku. Di sudut mata sebelah kiriku ini, aku dapat melihat sesuatu yang berwarna merah, seperti bayangan. Aku benar-benar sedang tidak ingin memikirkan sesuatu yang buruk saat ini. Namun, ini benar-benar menggangguku. Aku tidak sanggup bangkit dan juga tidak dapat menengok ke arah sana. Ya Tuhan, siapapun, tolong datanglah. Batinku, aku sangat panik tidak karuan. Biasanya aku adalah orang yang cukup berani. Ditambah lagi, aku jarang sekali berada di situasi seperti ini. Aku mencoba menguatkan hatiku. Aku tidak ingin keluar karena mungkin perkiraanku salah. Maka, aku harus melakukan sesuatu. Aku memejamkan mataku sebelum akhirnya menengok ke sebelah kiriku, di mana tempat itu adalah tempat yang biasa para santri gunakan untuk mengeringkan baju, atau kami biasa menyebutnya jemuran. Apa aku bilang itu hanya jemuran? Batinku gembira dan sedikit tenang. Aku memalingkan wajahku dan melanjutkan kegiatanku dengan lega sekarang. Namun, ada sesuatu yang kembali melintas di pikiranku. Siapa santri yang menggunakan gamis berwarna merah cerah seperti itu di sini? Aku bertanya pada diriku sendiri. Bukannya dilarang, namun santri di sini cenderung menggunakan gamis-gamis yang gelap, bukan yang terang seperti itu. Sudahlah. Ini kembali membuatku bimbang. Aku kembali menengok ke arah sana dan memastikan itu seperti aku memincingkan mataku untuk melihat lebih jelas. Dan beberapa detik kemudian aku kembali memalingkan wajahku. Tubuhku gemetar seketika. Aku dapat merasakan bulu-bulu halus di kulitku. Semuanya berdiri. Aku meremas pakaianku yang sedang aku cuci ini. Tak tahu lagi karena mungkin aku sudah kehilangan pikiran. Aku baru saja melihat baju gamis yang berwarna merah itu seperti sedang berdiri menghadap ke arahku. Tidak. Mungkin
Gamis itu gamis baru yang sedang dijemur menggunakan gantungan baju. Batinku menenangkan diriku sendiri. Namun sialnya, aku tetap tidak bisa tenang. Mungkin memastikan kembali sekali saja dapat memperbaiki suasana. Aku yakin kali ini aku sedang berhalusinasi. Aku menguatkan hatiku lagi dan menengok ke arah sana dengan satu hentakan. Dan aku tidak mungkin. Mataku membulat. Aku terpaku. Aku tidak dapat berkutik lagi. Dan aku yakin semua ini bukan imajinasiku. Ini sudah jelas. Dia adalah sosok perempuan yang sangat cantik memang. Rambutnya yang panjang. Aku dapat melihatnya dengan jelas sekarang. Karena dia kini lebih dekat dari sebelumnya. Aku masih di posisi yang sama. Benar-benar tidak bisa berkutik. Jangankan berteriak, bahkan bergeming sekalipun, aku tidak sanggup. Mataku semakin melebar ketika aku melihat dia tersenyum padaku. Ukti. Suara itu mengganggu pikiranku. Aku menengok. "Dimana, Anti? Kamu kenapa?" katanya. Aku tidak dapat menjawab. Sedetik kemudian, sosok itu menghilang. Aku terkejut dan jatuh, terduduk di lantai. Keesokan harinya, tubuhku demam, dan aku tidak dapat pergi ke sekolah. Dan beberapa hari kemudian, akhirnya aku memberanikan diri menceritakan kisah ini dengan teman-temanku. Mereka bilang bahwa si cantik memang kerap muncul di tempat yang sama yang aku ceritakan, dan juga kerap mengganggu para santri ketika malam hari. Bahkan beberapa santri tidak ingin melanjutkan sekolahnya dan berhenti karena mengalami kejadian yang sama sepertiku. Kisah ini telah diketahui seisi asrama. Orang yang tidak melanjutkan sekolahnya adalah teman seangkatanku sendiri. Ini adalah pengalaman temanku yang aku sampaikan dengan memerankan dia sebagai aku. Thank you guys for watching this video. Jika kalian berminat membagikan pengalaman horor kalian, kalian bisa mengirimkannya lewat email yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Nyalakan juga notifikasinya agar podcast Biru Safir ini bisa terus menemani malam kalian.